Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan tips untuk merubah sistem injeksi menjadi karburator pada sepeda motor Miyuji, yang tentunya agar lebih hemat biaya, praktis, efisien, dan dengan hasil yang sangat maksimal. Dan tentunya bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke bengkel. Untuk itu simak terus videonya agar lebih paham. Untuk yang pertama, kita siapkan part yang akan kita butuhkan. Di sini magnet kita ganti menggunakan magnet Mio Sporty. Untuk ukuran atau dimensi sama, sehingga kita tidak perlu melakukan perubahan atau penyesuaian, sehingga lebih praktis, tidak perlu menentukan pickup pulsernya, jadi tinggal pasang saja. Untuk harga 80 ribuan, tidak perlu menggunakan merek yang asli, cukup yang biasa aja udah bagus. Dan ini perbandingan untuk magnet aslinya, jadi kalau kita pakai magnet aslinya perlu penyesuaian lagi, terutama pada bagian pickup pulsernya, sehingga ini perlu ditambah las lagi, malah merusak komponennya, nggak bisa dipakai lagi ujung-ujungnya. Selanjutnya untuk bagian CDI kita pakai punya Mio Sporty juga, atau bisa juga pakai Vega Jet Air atau Jupiter Jet. Untuk harganya sendiri ini pakai harga 70 ribuan saja, tidak perlu yang asli, yang penting awet. Selanjutnya ini untuk bagian karburator, ini yang terpenting ya. Ini kita menggunakan punya Repo Absolute. Saya sarankan pakai Repo Absolute karena kalau untuk pakai karburator lain banyak kendalanya seperti susah setelannya atau berebet-berebet. Dan untuk sambungannya ini saya menggunakan punya Intech GL100. Jadi punya GL100 saya potong supaya bisa masuk ke Intech-nya nanti. Untuk harga karburatornya ini 120 ribuan, untuk intake-nya 20 ribu saja. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting berfungsi dengan normal. Dan untuk yang terakhir yaitu bagian karet filter. Jadi karet filter kita ganti menggunakan punya Mio Sporty, sehingga dipasang filter nantinya seperti motor-motor pada umumnya. Untuk harganya sendiri hanya 10 ribu rupiah saja. Jadi total harga untuk semua komponen yang dibutuhkan ini hanya 300 ribuan saja. Lebih murah dibandingkan harus membeli full pump yang original. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan pelepasan pada throttle body dan soket-soket sensor. Untuk injektor tidak perlu dilepas, biarkan saja. Sedangkan untuk intake kita masih menggunakan bawaannya, jadi tidak perlu diganti. Untuk box filter ini kita besarkan sedikit lubangnya supaya karet filternya bisa masuk. Sedangkan selang ini yang masuk ke throttle body ini kita sumbat menggunakan busi seperti ini. Dan untuk kabel-kabel sensor yang kita lepas kita jadikan satu seperti ini supaya rapi. Sedangkan untuk selang injektor kita lepas dan kita ganti menggunakan selang minyak atau selang bensin seperti ini. Jadi kita pasangkan langsung selangnya ke jalur keluar full pump. Untuk bagian full pumpnya sendiri tetap terpasang, tidak banyak perubahan, hanya melepas bagian rotaknya saja. Kemudian menambahkan beberapa lubang menggunakan bor kecil atau solder agar minyak mudah turun. Jadi itu saja yang perlu disesuaikan, tidak banyak perubahan, sehingga lebih praktis dan tidak merusak komponen. Sehingga jika suatu saat kita akan mengembalikan seperti semula, lebih gampang karena tidak banyak komponen yang dirusak. Untuk spool masih menggunakan bawaannya, begitu juga dengan kiproknya, jadi tidak perlu diganti. Langkah selanjutnya untuk pemasangan. Untuk yang pertama pada bagian CDI. Untuk bagian CDI kita buat seperti ini, kita buat soketan, sehingga lebih mudah untuk pemasangannya, tinggal colok saja, tidak perlu nyambung-nyambung kabel. Untuk teknik pemasangannya nanti saya jelaskan. Selanjutnya kita pasang magnetnya terlebih dahulu. Perhatikan jarak antara pickup pulser dengan pulser, jangan terlalu jauh. Apabila jarak renggangnya terlalu jauh, cukup dibengkokkan saja ke arah bawah bagian pulsernya. Selanjutnya untuk pemasangan karburator. Untuk pemasangan karburator, kabel gasnya kita gunakan satu aja. Untuk bawaannya ada dua, tapi yang satu kita lepas, kita gunakan satu aja. Jadi untuk hasil pemasangan karbunya seperti ini. Ini untuk selang bensinnya, dan jangan lupa dipasang selang pernapasan agar air tidak masuk.
Selanjutnya untuk pemasangan CDI. Untuk pemasangan CDI seperti ini ya, dibikin soket. Jadi kalian harus paham untuk pin koneksi pada CDI-nya. Untuk yang belum paham bisa di searching di Google. Di sini ada 5 buah kabel. Yang kuning ini kabel output coil. Sedangkan ini kabel massa. Untuk putih ini kabel input 12 volt. Dan untuk yang soket ini adalah soket kabel pulser negatif dan positif. Untuk pemasangannya kita cari dulu kabel spool. Di sini ada 2 soket. Jadi yang kita lepas kabel pulsernya saja, yang ini cukup kita lepas. Kemudian kita sambungkan ke soket CDI tadi. Jadi tidak ada potong memotong kabel ya, sehingga tidak merusak kabel bodi. Untuk selanjutnya kita pasang massa CDI-nya ke bagian sasis. Di sini ada baut di bawah koil. Dan untuk kabel koil tinggal colok aja ke bagian koilnya. Di sini kita koilnya masih menggunakan bawaan Myoji. Jadi cukup tinggal dicolok aja seperti ini. Sedangkan untuk kabel input 12 voltnya atau kabel input CDI-nya kita ngambil dari bagian koil yang ini, kabel merah. Jadi kita sambung keluar, kita bikin soketan seperti ini. Jadi tinggal colok seperti ini aja. Untuk soket SCU-nya masih ada ya, tidak diganggu atau tidak dirubah-rubah. Oke, jadi ini hasil akhir pemasangannya. Karburator beserta CDI-nya, sehingga lebih rapih, tidak ada kabel yang dirusak. Sehingga kedepannya jika ingin distandarkan lagi itu mudah. Baiklah, selanjutnya akan kita pasang semua dan akan kita tes. Ini dia sudah selesai dirakit semua. Selanjutnya akan kita coba hidupkan mesinnya. Dan ini sudah menyala mesinnya. Untuk langsamnya sangat bagus, hidupnya juga mudah. Jadi ini dia hasilnya, motor hidup secara normal, tidak ada berebet-berebet ketika digas, dan ketika dibuat jalan juga normal, tidak berebet-berebet. Baiklah, sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat yang ingin mencoba silahkan mencoba. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, terima kasih.